Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar duka datang dari ayahanda Sandi Arifin yang menceritakan almarhum sang ayah sering dukung dirinya untuk memenangkan kasus Haji Faisal. Almarhum ayah dari pengacara kondang Sandi Arifin, Lukman Arifin, baru saja dimakamkan di TPU Jeruk Perut pada Senin 26 Desember 2022. Seperti yang diketahui, almarhum Lukman Arifin menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 25 Desember 2022 saat proses pemakaman. Sandi Arifin tampak menangis tersendu-sendu menyaksikan proses penguburan sang ayah. Sandi Arifin mengungkapkan dirinya ingat betul bahwa profesi yang kini sukses sebagai pengacara tak lepas dari campur tangan sang ayah. Di samping itu, semasa hidupnya, Sandi Arifin mengungkapkan bahwa sang ayah kerap kali mendukung untuk memenangkan kasus kliennya, terutama permasalahan ayah dari Bibi Ardriansyah atau Haji Faisal. Lebih lanjut, Sandi Arifin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada deretan artis dan public figure yang turut hadir melayat. Berikut wawancara dengan Sandi Arifin. Oke, Bang, mungkin bisa diceritain Bang, maksudnya ayah sakit dari kapan dan persisnya kemarin meninggal itu pukul berapa sih Bang? Sakitnya udah lama, udah dari 2019 ya, dari 2020. Tapi mungkin karena kemarin pada saat pandemi lebih sering di rumah, mungkin juga banyak pikiran, terus sakitnya juga jadi makin bertambah, mungkin terlalu banyak di rumah. Tapi alhamdulillahnya selama ini selalu ditemenin sama mama sama adik saya yang perempuan. Jadi karena kita kerja, jadi kita ketemu bapak tuh cuman weekend aja. Nah, pas kemarin udah lebih bagusan kondisinya, tiba-tiba hari siang itu tiba-tiba drop, nggak sadar, terus langsung dibawa ke rumah sakit, kemudian sampai malamnya nggak sadar, terus akhirnya tadi malam pas jam 11 itu bapak meninggal. Sakitnya sakit apa Bang? Sakitnya ada penyakit di ginjal, ada penyakit di ginjalnya. Terus mungkin karena dalam kondisi waktu saat PSBB sama PPKM kemarin mau berobat juga mungkin agak sedikit takut, khawatir ke rumah sakit, jadi ya sepertinya nahan di rumah aja gitu. Tapi kita sering Bang, ini satu liang lahat dengan siapa? sama kakek saya, kebetulan namanya juga sama-sama saya. Nah, ini adikku yang selama ini selalu ngerawat papa, jadi kita cuman weekend doang bisa kesana karena kerja, jadi hari-harinya sama adik saya Vini sama mama. Mbak, ini di hari akhir papa itu ada pesan-pesan khusus, terutama khususnya untuk bangsa. Cuman bilang kangen-kangen sih, karena kan mungkin juga Bang Sandi juga kan kadang sibuk ya, jadi kadang Sandi gitu. Jadi nanti terus saya telepon, saya bilang Sandi siarin papa, udah baru dia oh iya telepon papa mau makan apa gitu. Jadi gitu aja sih, nggak ada pesan-pesan yang khususnya. Tapi sebelumnya memang tidak ada firasat ya, maksudnya tiba-tiba. Firasat sih enggak ya, kan papa agak sakit. Udah lama Emang udah hampir 2 tahun ginjal. memang ada masalah ginjal. Jadi memang kita tahu sih akan menurun dengan umurnya. Berita selanjutnya,
Kasus prank KDRT Baim Wong dan juga pelapor berakhir damai. Baim Wong dan salah satu pelapor kasus prank KDRT terhadap polisi, Alfian Hasibuan, sepakat untuk berdamai. Kini proses perdamaian antara Baim Wong dan juga Alfian diproses di Polres Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Baim Wong, Mahdi Ahmad. Mahdi Ahmad sebagai kuasa hukum pun sudah menyerahkan bukti adanya perdamaian antara Baim Wong dan juga Alfian Hasibuan. Pihak Baim Wong tengah menantikan proses restoratif justice seperti yang diketahui. Prank KDRT yang dilakukan oleh Baim Wong dan juga Paula berlanjut pada kasus hukum. Baim Wong dan juga Paula dilaporkan oleh 3 orang berbeda dengan perkara yang sama. Ketiga pelapor, Baim Wong dan juga Paula Van Hoven, yaitu sahabat polisi, Alfian Hasibuan dan juga Prabowo Febrianto. Akan tetapi, perkara Baim Wong dan juga Paula yang dilaporkan Alfian Hasibuan berujung damai. Berikut wawancara dengan Mahdi Ahmad, kuasa hukum Baim Wong. Penambahan aja sih sifatnya kan. Tadi ada 2 saksi dan tadi sudah diberikan juga kan, dituangkan juga dalam BAP ya, seperti itu. Kalau untuk Baim Wong sendiri kemungkinan bakal dihadirkan atau seperti apa? Tentunya kami tetap menunggu undangan dari kepolisian ya. Tentunya juga pastinya akan kooperatif juga. Sambil kita juga menunggu balasan surat yang sudah kita ajukan secara prosedural ke Polres Jakarta Selatan. Tadi saya juga ada agenda juga memberikan surat kesepakatan perdamaian ya kepada Krimsus ya. Tadi sudah dilampirkan, sudah diberikan bukti-bukti bahwa telah adanya perdamaian. Tinggal mungkin nanti akan digelarkan secepatnya. Semua perkaranya. Bukan, hanya yang kemarin ya, yang pasal 36 Undang-Undang ITE. Oke, seperti itu. Sudah ada pencabutan? Kalau yang pasal 36 yang kemarin kan sudah ada perdamaian kan, sudah ada dituangkan juga dalam surat, tinggal digelarkan saja. Seperti itu. Karena ini kan juga kan nanti ada proses restoratif justice ya, karena sudah ada perdamaian untuk apa? Karena perdamaian menurut saya adalah hukum yang paling penting. Seperti itu. Kalau untuk saksi lain memang hanya kameramen atau masih ada lagi? Ya kita menunggu saja. Kalau diperlukan, menurut saya tidak mau mendahului penyidik. Kalau diperlukan ya pasti kan dia nanti bersurat lagi kan. Apakah masih perlu saksi-saksi yang lain? Apakah sudah cukup? Seperti itu. Kasus yang damai kemarin pencabutan udah, Bang? Tadi surat sudah kita lampirkan. Kita juga sudah mendatangi Subdit Krimsus juga kan tadi, bahwa bukti-bukti bahwa telah terjadinya ada kesepakatan perdamaian antara pelapor dan pelapor, khusus yang Undang-Undang IT ya pasal 36 kan. Kan masih ada 2 laporan lagi kan. Nah, itu gimana Bang? Ya kalau yang pasal 220 yang dilaporkan oleh sahabat polisi, kita juga sudah bersurat resmi juga ke Polres Jakarta Selatan secara prosedural, dan juga kita juga sudah menyurati juga kan permohonan maaf kepada pelapor. Ya tinggal ditunggu saja kan surat panggilan. Kita sudah meminta inisiasi dari Polres Jakarta Selatan untuk menghadirkan pelapor dan terlapor seperti itu. Itu kapan? Bersurat minggu lalu ya. Bersurat minggu lalu ya, tinggal ditunggu saja. Bakal balik ke dunia politik, Pasha Ungu percayakan Keisha Alvaro sebagai tangan kanan. Keisha Alvaro mengatakan bahwa sang ayah Pasha Ungu telah memintanya untuk menjadi tangan kanan yang mengurus persiapannya sebelum menjadi caleg DPR RI. Ya, Pasha Ungu akan kembali turun ke dunia politik dengan menjadi caleg DPR RI tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Keisha Alvaro yang juga diberi amanat untuk membantu Pasha Ungu jelang 2024 nanti. Keisha mengatakan bahwa sang ayah telah mempercayakannya untuk mengurus persiapan jelang pemilihan caleg karena khawatir akan dimanfaatkan orang sekitar.
Keisha pun mencatat bahwa Pasha telah memintanya untuk berkarir di dunia seni peran di tahun ini hingga 2023. Karena di 2024 ia diminta untuk fokus menjalani pekerjaannya sebagai tangan kanan Pasha Ungu. Meski baru berusia 18 tahun, Keisha percaya diri mampu menjadi orang kepercayaan dari ayahnya. Berikut wawancara dengan Keisha Alvaro. Nah pas jemput itu emang biasa gue sama bokap pasti ngobrol sama bokap. Kita ngomongin banyak hal lah. Nah, terus tiba-tiba ngomongin politik nih. Kebetulan juga kan ayah nanti 2024 itu mau maju untuk DPR RI. Terus mami juga mau maju kalau nggak salah DPRD. Mami Adelia ya? Ya mami Adel DPRD. Jadi kita ngobrol segala macam. Ayah bilang dia harus siap-siap segala macam karena kamu harus jadi tangan kanannya ayah. Nanti kalau misal kamu nggak terjun, nanti orang lain yang manfaatin ayah, malah orang gitu. Kan kita kan nanti maksudnya ya DPR itu banyak yang harus diurus segala macam ya. Itu kalau bisa aku. Makanya dari sekarang bokap selalu bilang sekarang kamu syuting dulu. Nanti ketika waktunya udah mulai dekat kamu harus siap-siap. Bisa terjadwal kamu. Biar kamu juga bisa bantu ayah. Jangan ntar anaknya diem aja gitu. Anaknya juga harus aktif lah. Tapi dari apa namanya bekalnya adalah salah satunya yang kita lihat tuh cara lu speakingnya itu udah dapet gitu. Pinter juga buat Speakingnya pejabat banget ya. Itu gimana Mbak? Apa ayah ngeliatnya dari situ jadinya mempercayai lu untuk ikutin jejaknya dia? Enggak, kebetulan emang gue lumayan ngikutin lah gitu. Maksudnya ngikutin politik, terus juga ketemu sama orang politik gitu, semua orang pantai gitu. Kita sharing-sharing gitu, terus kembali lagi itu makanya gue pusing. Gue masih ada bisnis yang harus diurus, terus nyanyi juga komponis single, belum sinetron film. Makanya agak pusing nih, gue ngatur jadwalnya gimana nanti. Tapi dari lu nya siap gak sih kayak untuk ngebantu bokap di politik atau mungkin lu mau terjun gitu di politik? Udah siap gak dari diri pasti sendiri? Siap-siap aja. Siap. Kalau terjun, nah ini gue gak tau. Mungkin ntar gue liat bokap gue dulu kali ya. Maksudnya kalau bokap gue, maksudnya gimana ya, kerjanya ternyata nggak seribet itu, terus masih ribet sih kan. Kayak enggak sih, gue belum tahu sih untuk umur sekarang sih kayak enggak sih. Tapi sejauh ini pandangan lu terhadap dunia politik seperti apa sih? Melihat bokap lu selama ini kan pernah jadi kepala daerah, fokus di pusing. Iya. Udah gitu gue orangnya mageran juga kan. Kalau itu kan kayak ayah gue kunjungan kemana, ke daerah mas segala macam. Gue aja keluar rumah aja mager. Gitu. Gimana harus kunjungan gitu segala macam. Makanya ya untuk sekarang ya yang gue bisa cuma bantu-bantu bokap aja. Bantu apa ya, ngasih tahu visi misi bokap ke orang-orang supaya ini loh bokap gue nih kerja nih maunya begini nanti visi misi ke depan begini. Kalau emang sama-sama visi misi lu pada ikut berarti ikut bokap gue, bantu bokap gue biar apa yang kalian harapin, apa yang kalian mau juga bisa tercapai, bisa diwujudkan. Tapi emang lu ada keinginan buat terjun ke politik juga? Kalau untuk guanya sendiri mencalonkan belum tahu. Cuman kalau untuk sekarang ya itu gue cuma bantu bokap aja. Sekalian belajar kan? Oh iya. Belajar dulu. Biar memahami dulu karena kan nggak segampang itu, nggak sesimpel itu gitu. Kan kita jadi wakil rakyat bukan dapat duit doang, kita kan ada tanggung jawab yang besar gitu, harus rakyat segala macam, aspirasi rakyat, bla-bla-bla-bla-nya. Oke, dengan cara lu diskus sama keluarga tadi masalah ngomongin politik sama ayah sama mami juga gitu, itu semakin mempererat hubungan keluarga nggak sih? Oh ya pasti, bokap juga kaget gitu karena gue wawasan gue lumayan luas gitu ternyata. Berita selanjutnya, Jeffra Natio berulang tahun yang ke-17 tahun. Ia bersyukur sudah bisa mewujudkan mimpi di usia muda. Pemain sinetron dan juga film Jeffra Natio merayakan ulang tahunnya yang ke-17 tahun dengan menggelar pesta di Pastis Resto and Pool Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember 2022 petang. Jeffra Natio mengusung konsep pesta ulang tahun di kolam renang dengan busana Hawaiian atau layaknya orang pergi ke pantai. Jeffra Natio mengakui pesta ulang tahunnya disiapkan oleh sang ibunda, mengingat dirinya sedang sibuk mempromosikan film Argantara.
Di usia ke-17 tahun, Jevan sudah bisa mewujudkan mimpi menjadi orang terkenal dan membintangi film bergenre drama aksi. Kendati demikian, pria kelahiran Jakarta 25 Desember 2005 ini merasa usia 17 tahun baru memasuki proses pendewasaan diri. Berikut wawancara dengan Jevan Nathanio. Sebenarnya karena aku tuh orangnya adventure banget adventure banget ya, jadi emang suka banget kayak yang berbau-bau pantai gitu. Tapi karena schedule juga masih padat, masih ada promo film juga, jadi dibuatnya di kota ya dengan konsep yang pantai-pantai gitu. Kamu terus gimana? Jadi anak usia 17 tahun bisa bilang ini lagi benar-benar remaja-remaja menuju dewasa. Ke Jevannya sih harapannya mungkin jadi anak yang lebih baik lagi ya, tetap rendah hati, sederhana, sekolahnya nomor 1. Yang lo kejar banget di usia 17 apa? Sebenarnya kalau dibilang kejar banget sih, aku berharap semoga di umur 17 tahun ini masih bisa terus berkarya, masih bisa terus berdampak positif untuk masyarakat Indonesia. Tapi lebih fokusnya apa? Bola dulu kah, atau film, sebagainya atau apa? Kayaknya karena berhubungan bentar lagi aku udah mau lulus sekolah, jadi kayaknya mau pengen banget fokusin di karir sih, di dunia entertainment, perfilman segala macam. Om gimana Om melihat anak yang sudah usia 17 tahun nih? Ya senang ya, jadi kalau semakin dewasa mudah-mudahan dia lebih banyak lagi berkarya lah, semakin sukses. Jeff, maknai usia 17 tahun seperti apa Jeff? Kalau menurut aku ini adalah suatu awal yang bahagia ya, karena di umur 17 tahun ini aku memasuki step dimana beranjak dewasa di mana aku harus bisa beradaptasi di umur yang baru, di mungkin suasana yang baru, karena kan pasti kalau penyampaian kita sama orang tuh pasti beda ya di umur 17 tahun ya. Yang pastinya sih selalu pengen yang terbaik untuk kedepannya. Jeff kan di usia 13 tahun juga, 17 tahun Jeff kan sudah dikenal banyak orang. Apa sih yang dirasain sama Jeff? Maksudnya ini menjadi sebuah berkah dan memang bisa mewujudkan mimpi di usia 17 tahun, dikenal banyak orang atau seperti apa. Dan untuk mama papa gimana, maksudnya anaknya sudah 17 tahun dikenal sama publik banyak lewat karya-karyanya, seperti apa sih yang paling dirasakan dia? Oke, aku dulu ya. Aku pasti bersyukur banget sama Tuhan Yang Maha Esa. Aku juga bersyukur banget mempunyai keluarga yang benar-benar suportif, yang benar-benar bisa support anak-anaknya di setiap kegiatannya. Aku berharap bisa terus seperti ini hingga mimpi-mimpi aku selanjutnya tercapai ya. Dan yang terpenting sih bisa bermanfaat untuk orang lain. Dari mama dulu apa gitu deh? Mama dulu. Kalau dari saya sih usia 17 berarti dia sudah bisa memutuskan untuk apa yang dia mau tanpa orang tua lagi ya. Jadi intinya Jevan harus bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya begitu. Oh gitu ya. Kalau dari saya tetap support ya, apapun yang dia lakukan yang terbaik untuk bisa mencapai cita-citanya. Saya berharap dia bisa lebih daripada yang sekarang. Jeff, masih ada mimpi apa lagi sih maksudnya setelah 17 tahun? Maksudnya sudah ada beberapa mimpi. Berita terakhir, belum sempat terwujud. Haji Faisal ungkap almarhum ayah Shandy Arifin ingin sekali bertemu dengan anak Vanessa Angel. Ayah dari pengacara kondang Shandy Arifin, Lukman Arifin, baru saja meninggal dunia pada Minggu 25 Desember 2022 kemarin. Jenazah almarhum Lukman Arifin dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember 2022. Sebagai klien Shandy Arifin, ayah Fuji yaitu Haji Faisal turut hadir dalam prosesi pemakaman almarhum Lukman Arifin.
Rasa duka cita dihaturkan Haji Faisal atas wafatnya Lukman Arifin. Di samping itu, doa kepada almarhum Lukman Arifin dan juga keluarga yang ditinggalkan juga dihaturkan oleh Haji Faisal. Haji Faisal mengungkapkan bahwa dirinya belum sempat bertemu Lukman. Dan selain itu, Haji Faisal mengungkapkan bahwa Lukman Arifin juga ingin bertemu dengan Gala Sky. Namun keinginan almarhum Lukman Hakim tersebut belum terwujud. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Pak Haji, mungkin doanya buat almarhum terutama, dan kedua untuk Bang Sandi yang hari ini sedang berduka ya. Ya, pertama sekali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami atas nama keluarga besar Haji Faisal mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua dari Bang Sandi. Tentu doa kami semoga almarhum Bapak Sandi yang meninggal ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Tentu kepada Bang Sandi dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan tabah selalu. Memang inilah kehidupan. Mudah-mudahan ke depan ya lebih sabar. Sempat bertemu almarhum, mungkin mengenal, kita kan tahu Pak Haji dekat sekali dengan Bang Sandi, tapi sempat kenal sama ayahanda. Ada 2 kali saya ke sana, tapi tidak ketemu. Saya sampai ke rumahnya, dia dibawa ke rumah sakit. Jadi nggak sempat ketemu. Dia sebenarnya ingin sekali ketemu dengan Gala. Tapi sempat jenguk ke rumah sakit Pak? Enggak, waktu itu kan sudah barengan sama Bang Sandi. Sampai di rumah, waktu itu di rumah. Pas kami sampai di rumah, ambulan bawa ke rumah sakit. Jadi nggak sempat ketemu. Artinya belum ketemu sama Gala ya? Belum kesampaian ya? Tidak kesampaian. Dia ingin sekali ketemu dulu sama Gala. Ya, itulah. Emang ada titipan omongan apa sih Pak Haji? Sampai-sampai almarhum nih pengen banget ketemu sama Gala. Iya, mungkin karena Gala ini kan sudah anak yatim piatu kan. Tentu mencintai. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.